Kalau calon jodohnya ini satu akidah dengan kita, rajin ibadah, kenapa tidak menikahkan? Rasulullah bersabda, kata beliau, kalau ada laki-laki melamar anak-anak perempuan kalian dan mereka satu akidah, satu agama dengan kita, nikahkan mereka daripada terjadi fitnah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di sini dengan ibu-ibu cantik nan jelita ya. Walaupun kondisi lagi pada ngantuk, katanya kebanyakan makan daging kurban. Sate. Sate juga ya. Bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Boleh tepuk tangan Ibu. Pergi ke taman di pagi hari. Terhampar bunga merah merona. Janganlah sampai kau kawin lari. Hidupmu lelah, hati merana. Boleh, tepuk tangan. Coba Irfan mau nanya, di sini ibu-ibu ada yang kawin lari gak? Capek deh. Kawin jalan atau kawin tidur aja udah katanya. Mah ini temanya kawin lari tanpa restu orang tua. Boleh atau tidak? Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawin lari, capek deh kata Ipan. Masalah ngalari aja capek apa? Iya, apalagi lari. Kenapa yang namanya orang kawin lari? Kebanyakan karena ketika anak-anak kita akan menikah, orang tuanya nggak setuju. Udah tanggung saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, restu dari orang tua tidak ada. Mereka sepakat, udah deh daripada begini, lari. Pergi maksud dari rumah. Jadi tidak ada restu orang tua, itulah yang dimaksud kawin lari. Bukan seperti bayangan Irfan Hakim, lompatan lari-larian. Tidak, Lari. maksudnya tidak di rumah orang tua, tapi di tempat yang lain. Yang namanya pernikahan rukunnya 5. Pengantin laki, pengantin perempuan. Wajib pada pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Kalau 5 rukun nikah ada, insya Allah. Secara hukum fikih, pernikahan sah. Yang namanya pihak perempuan, wajib hukumnya ada wali. Wali ini ada 9. Ayah kandung. Kakek kandung, ayahnya ayah. Saudara kandung seibu sebapa dan anak perempuan. Saudara sebapa dan anak perempuan. Anak saudara sekandung yang laki-laki. Anak saudara seayah yang laki-laki. Saudara kandung bapak, paman atau uak, pak de atau pak le. Kemudian anak paman atau uak sepupuan misalnya. Baru yang ke-9 adalah wali hakim. Nah, biasanya setahu saya kalau orang yang kawin lari tidak susunan yang 1 sampai 8. Langsung ke yang 9, wali hakim. Apakah pernikahan mereka sah? Sah. Kalau seandainya memang si ayah atau si kakek, saudara kandung memberikan kuasa kepada hakim. Sah. Kalau mereka masih ada. Tapi ada ulama yang mengatakan, kalau bapak kandungnya masih ada dan dia menikahkan, yang paling layak menikahkan bapak kandung. Cuman seandainya ada alasan tertentu, mungkin ayahnya cengeng dan seterusnya, dia mewakilkan kepada yang di bawah dia tahapannya, boleh silahkan. Asal ada surat kuasa atau ada ucapan, tolong nikahkan. Nah sekarang, yang namanya kawin lari kan tidak ada wali, benar nggak Bu? Pergi dari rumah. Sekarang dari pihak kalian anak-anak. Harus mengerti bahwa yang namanya pernikahan kalau bisa seumur hidup sekali. Betul nggak Bu? Betul. Berpikir bukan hanya nafsu semata-mata. Bukan hanya cinta semata-mata. Pikirkan bagaimana masa depan pernikahan kalian. Kalau tidak ada ridho orang tua, hidup kalian nggak berkah. Ridhollah fi ridhol walidain. Suhtullah fi suhtil walidain. Kalau Allah pengen ridho dulu orang tua. Itu pihak anak-anak. Dari pihak kita orang tua nih. Nih kalau lihat wajah-wajahnya. Anaknya udah pada gede. Udah pada rada-rada kisut. Kalau saya kisut beneran.
Misalnya kita orang tua, kalau anak-anak kita ngusulkan, mama udah pengen nikah. Kalau calon jodohnya ini satu akidah dengan kita, rajin ibadah, kenapa tidak menikahkan? Rasulullah bersabda, kata beliau, kalau ada laki-laki melamar anak-anak perempuan kalian dan mereka satu akidah, satu agama dengan kita, nikahkan mereka daripada terjadi fitnah. Apa yang Rasul maksud fitnah, Bu? Kalau anak perempuan kita sudah mencintai itu laki-laki, apakah Anda bisa menjamin anak tidak melakukan perbuatan zina? Kita tidak tahu. Kita sebagai orang tua ketika anak sudah balik, sudah dewasa, jangan mikirin anak saya masih anak-anak, udah gede, udah balik. Yeah. Hormonnya udah pada numbuh. Yeah. Birahinya udah ada keinginan. Nah, ini yang tidak bisa dikendalikan oleh orang tua. Jadi kita pun harus mikir, anak birahinya udah tinggi, punten, tontonan, bacaan, benar nggak sekarang mah? Itu berpengaruh loh Pan, makanan berpengaruh kepada hormon anak-anak kan. Kemudian birahinya bangkit, tidak sedikit. Kalau kita orang tua nahan-nahan mereka, kalau mereka melakukan zina, kita kebagian dosanya. Kalau anak-anak kita sudah balik, calon suaminya juga sudah punya penghasilan, cukup buat hidup mereka, ya sudah. Jangan ibu nyari begini. Calon suami harus yang punya pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap kalau gajinya sedikit. Iya. Yang penting ada kemauan bekerja. Tidak semuanya pekerjaan tetap itu menjanjikan, benar kan? Ya betul. Yang namanya pengusaha, Masya Allah kalau maksimal dia berusaha, Insya Allah makin banyak penghasilan mereka. Jadi kita pun orang tua, maaf saya banyak mendengar orang datang ke saya, mereka curhat karena apa mereka kawin lari, karena orang tuanya tidak menyetujui pernikahan mereka dengan berbagai alasan. Mama ambil contoh, ada tetangga mama yang anaknya dia, emang dia keluarga dari orang berpendidikan kan. Jadi emaknya nggak setuju, bapaknya nggak setuju. Alasannya itu anak cuman S1. Keluarga dia S2, S3 gitu depan. Mereka nggak setuju. Yeah. Mereka nggak terima. Masya Allah, akhirnya kita turun tangan. Kita ngurus nanti menikah. Alhamdulillah. Apa yang terjadi sekarang? Ketika orang punya sudah tua, justru yang ngurusin emaknya ini. Anak yang ditolak dulu. Jadi kita bukan berbeda sekarang. Yang penting di dalam agama kita cocok. Satu akidah. Punten, jangan kita orang tua mencari menantu malaikat. Tahu maksud saya? Jangan nyari yang sempurna. Mual ayah. Nggak bakal ketemu. Al-insan malu khotawanisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Nggak ada yang sempurna. Kata ibu, ya Allah nggak ganteng banget tuh calon mantu. Anak saya cantik banget. Misalnya, biasa aja kali Bu. Yang dalam Islam yang dilihat bukan wajahnya, bukan bentuk tubuhnya, tapi hatinya. Makanya yang namanya anak-anak kita, anak perempuan kita kalau sudah pengen menikah, dilihat calonnya satu akidah, yang penting ibadahnya benar, ya, izinkan. Betul, daripada nekat. Daripada nekat, lari. Yang kita juga yang nyesel entah Ya, kalau betul, kenapa-napa. betul. Makanya dari pihak anak-anak juga berpikir, dari pihak kita orang tua juga berpikir, sekali lagi jangan berharap punya menantu seorang malaikat. Kita manusia biasa yang tidak ada kesempurnaan, kita pun banyak kekurangan, benar nggak Bu? Ya. Yang penting satu akidah. Betul. Daripada menikah yang berbeda akidah, hukumnya adalah haram. Dalam Al-Baqarah 221 kata Allah, yang namanya perempuan yang cantik mendidik hatimu tidak layak buat kamu. Budak belian yang hitam tapi beriman lebih layak untuk kalian nikahi. Tuh. Ya. Makanya jadi biar anak kita tidak sampai kawin lari, maka kita orang tua agak mengalah. Yang penting satu akidah. Kalau sekarang gajinya belum gede, kan itu juga 1, 2, 3. Kalau yang udah mapan mah yang udah tua dong. Bener nggak? Yang muda nggak ada yang mapan. Jadi cari yang pekerja keras tuh. Betul, yang punya keinginan Iya. dan melaksanakan keinginannya. Jadi bukan hanya hidup dalam halusinasi. Halusinasi. Iya. Ya Allah. Oke. Mau jadi apa kamu? Jadi orang kaya, hobi boboan.
Rebahan. Rebahan. Jadi jangan itu. Oke. Pokoknya yuk kita ridhoi anak kita biar mereka menikah dengan izin dari orang tua, ridho dari orang tua. Insya Allah berikan keberkahan buat pernikahan mereka. Iya. Kirain kawin lari itu penghulunya ikutan sah gitu mah enggak ya. Nggak rajelong itu. Oke gitu, Ibu mengerti ya Bu ya. Jangan sampai kita nggak setuju sama anak gara-gara beda suku atau beda strata ekonomi gitu ya, Bu ya. Jangan. Iya. Itu mah keduniaan Oke. lah. Jangan sampai anaknya nekat, sekarang mah banyak anak-anak nekat, yang penting mah jadi kata gitu.